Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin D, calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada video kali ini saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya dibimbing oleh Bapak Ahmad Farihu Tauruk MPD selaku fasilitator dan Ibu Jaliarni SPD MPD selaku pengajar praktik. Dalam melaksanakan tugas demonstrasi konseptual ini modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya mewawancarai kepala sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Kepala SMK Negeri 1 Kuala Cenaku dan Kepala Madrasah Alia Hidayatullah Kuala Cenaku. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan waktu luangnya pada siang hari ini, berikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah tentang rujukan moral dan dilema etika pada modul 3.1. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika maupun rujukan moral yang ada di sekolah? Baik Pak, saya selaku Kepala SMK 1 Kuala Cenaku sangat apresiasi dan responsif terhadap kemajuan pendidik dan tenaga pendidikan. Dalam hal ini saya mendukung Bapak dalam kegiatan CGT ini. Baiklah, hari ini wawancara kita mengenai rujuk moral dan dilema etika. Nah, tadi Bapak menanyakan bagaimana cara saya mengidentifikasi mana yang dikatakan dilema etika dan mana yang dikatakan rujuk moral. Jadi dua hal istilah ini sudah sangat menggambarkan sesuatu yang berbeda ya Pak ya. Kalau dilema etika ini tentu saja benar versus benar begitu. Jadi kita melihat dua hal yang dua kasus di sini di mana kedua-duanya secara hukum memang benar kedua-duanya. Nah di situ nanti kan kita akan mengambil keputusan yang bijak untuk memutuskan menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan rujuk moral jelas sekali yang satunya benar, yang satunya salah seperti itu. Nah itu saja secara saya mengidentifikasinya. Aja Bu, kalau saya Ibu tadi kan mengidentifikasi kasus, kemudian bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk dua kepentingan yang sama. Tadi kan ada yang dilema etika tadi, yang dua kepentingan yang sama ini gimana cara Ibu mengambil keputusannya karena masing-masing mengandung nilai kebajikan. Mana Bu? Nah jadi jikalau kita berhadapan dengan yang namanya dilema etika ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi kasus tersebut. Jadi kita runtuhkan masalahnya terlebih dahulu, kita cari akar permasalahannya, kemudian kita mencoba mencari solusi yang berada di jalan tengah seperti itu. Jadi maksudnya solusi itu tidak hanya baik pada yang memiliki masalah, tetapi juga orang-orang ataupun apa saja yang berada di sekelilingnya. Apakah nanti akan berpengaruh kepada satuan pendidikan ataupun hal-hal yang di luar kasus tersebut. Jadi kita harus cari solusi memang betul tidak merugikan siapapun ataupun tidak berdampak negatif pada setelah keputusan itu dibuat seperti itu. Jadi kalau langkah prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Nah, jadi kan kalau hal yang seperti ini kita temukan Pak, yang pertama tadi kita harus memang betul-betul kita panggil ataupun kita dudukkan dulu ataupun berkompromi lah kita. Berkompromi tadi
Bisa jadi kan masalahnya orang per orang atau masalah kebijakan yang di sekolah ini kita putuskan kedua-duanya itu kita merasa benar, tetapi kita harus pertimbangkan dulu. Nah, misalnya si A ini dia tidak memakai seragam. Nah, tidak memakai seragam, satu sisi alasan yang dikatakan yang benar, tetapi kita juga harus menegakkan aturan sekolah seperti itu. Nah, ini kan dilema sekali kita untuk memutuskan ini kan, antara alasannya seperti ini, saya belum punya uang untuk beli baju seperti itu kan. Jadi kedua-duanya benar. Jadi bagaimana cara kita memutuskan? Kita bawa dulu, kita ajak dia duduk, ya kan. Kemudian kita cari akar permasalahannya. Kemudian kita ini kan, kalau seandainya saya bisa memutuskan saat itu mana yang terbaik, kita putuskan. Jadi intinya di sini tidak ada dampak negatif. Tadi kalau seandainya kita perbolehkan, tidak pakai seragam kan dampak negatifnya ada nih. Sementara satu sisi kita kasihan, pasti nilai kemanusiaan kita keluar gitu. Tapi kan tidak bisa berlarut-larut untuk hal seperti ini. Jadi yang kemudian kita bawa lah stakeholder yang ada di sekolah, apakah itu wakil ataupun semua guru, kita untuk mendiskusikan untuk menjadi sebuah keputusan yang mana keputusan itu memang betul-betul sudah rasanya yang terbaik. Jadi yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita duduk bersama dulu, cari akar permasalahan gitu kan. Jadi sebenarnya apa saja yang agak efektif dalam mengambil keputusan yang Ibu anggap, oh ini keputusan efektif, nah apa yang menyebabkan Ibu anggap itu gitu. Jadi kalau menurut pepatah itu kan Pak, kepala banyak itu lebih baik dari satu kepala seperti itu. Nah, kalau saya memutuskan sendiri, bisa jadi nanti akan sifatnya lebih mengarah pada keputusan yang subjektif atau tidak terasa adil seperti itu. Nah, tapi kalau ketika kita membawakan orang banyak untuk bertukar pikiran, memberikan solusi, ini akan lebih baik. Jadi sifatnya yang efektif ini menurut saya adalah musyawarah dan mufakat. Jadi semua keputusan dibuat oleh bersama, kita cari win-win solutionnya seperti apa, seperti itu. Jadi tadi Ibu nyatakan bahwa kita kena dilema etikanya pakaian anak nih Bu ya. Nah, ini apa tantangan dalam pengambilan keputusan dari etika yang Ibu sampaikan tadi? Seperti apa tantangan Ibu lah yang Ibu hadapi kira-kira? Nah, jadi kan kalau misalnya pada permasalahan itu tadi, nah kalau kita membuat keputusan yang agak gegabah, ini tantangannya akan menjadikan ketidakpuasan pada salah satu pihak. Nah, ini kan keputusan pihak mana? Pihak yang pertama mendukung pada keputusan yang sudah dibuat, ataupun kepada pihak yang merasa tidak puas dengan terciptanya keputusan itu tadi. Nah, yang kedua, untuk membuat solusi yang bijak itu yang sangat sulit. Nah, memutuskan ini udah oke ya, ini sudah pas enggak rasanya gitu. Ini sudah mewakili aturan-aturan yang ada enggak, atau SOP yang ada di sekolah ini enggak. Nah, itu yang paling beratnya seperti ini, tidak bisa diputuskan sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya nih Bu, kalau Ibu pengambilan keputusan Bu, apakah langsung saat itu atau Ibu memiliki jadwal tertentu? Seperti apa saya dalam pengambilan keputusan tadi? Apakah secara langsung atau ada jadwal tertentu Ibu memutuskan gitu? Ya, kita tengok tingkat krusial atau emergensi dari sebuah kasus yang ada seperti itu kan. Jadi sebenarnya apapun permasalahan yang ada di sekolah ini, baik itu ujuk moral atau dilema etika, ini tidak bisa ditunggu-tunggu seperti itu. The sooner the better, kata orang Barat kan seperti itu. Lebih cepat, lebih baik. Nah, tapi ada kalanya kita kan tidak bisa menyesuaikan apa yang kita harapkan. Misalnya seperti ini, oh hari ini kita harus berkumpul untuk menyelesaikan ini ada masalah loh. Nah, seperti itu kan. Tentu kita menyesuaikan waktu, tetapi tidak direncanakan secara terjadwal. Oh ini besok kita rencanakan pada rapat bulan depan aja, tidak seperti itu. Tapi sifatnya tetap insidentil, dijadwalkan besoknya. Tapi kalau seandainya masalahnya kecil atau apa, kita dudukkan bersama saat itu juga. Jadi tergantung kondisi di rumahnya lah Bu ya kasusnya. Iya, benar. Ya.
Nah, ini jadi apakah selama ini ada faktor yang mengurang atau membantu ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu apa saja? Faktor yang menjadi penentu itu adalah bagaimana cara kita berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang pertama, kita secara internal memiliki strukturisasi. Nah, kita gunakan yang itu di dalam dulu untuk menyelesaikan masalah. Jikalau seandainya kita terbentur tidak juga bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita meminta pihak yang ada di eksternal tapi berkaitan dengan institusi kita. Misalnya pertama kita punya pengawas pembina, nah itu kita bisa libatkan. Apakah kita datangkan beliau ataupun kita by phone. Yang penting bagaimana kasus itu selesai. Ataupun mungkin yang dekat dengan kita, Bapak Komite bisa kita libatkan untuk penyelesaian masalah tersebut seperti itu. Jadi kalau kita mempermudah membantu ibu dalam keputusan melibatkan ada pengawas pembina, struktur organisasi sekolah, dan komite gitu ya. Nah terakhir ini ibu pertanyaannya, dari yang ibu sampaikan pembelajaran apa yang dapat ibu nanti dari pengambilan keputusan dilema etika itu? Jadi yang pertama pembelajaran yang penting itu adalah ada kalanya keinginan itu tidak sesuai dengan kita. Nah, kan gitu. Mungkin di satu sisi menurut kita inilah yang benar gitu, tetapi ketika kita bermusyawarah, oh ternyata ini, nah karena kita mengapakan suara terbanyak ini, mempertimbangkan suara terbanyak tadi, itu yang pertama. Yang kemudian pembelajaran berikutnya, kadang di antara kita sesama ini kan ada yang merasa saling benar menurut versi dia, kemudian yang satu benar menurut versi yang lain seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau ini kita terjadi kepada individu kita, kita berusaha menjadi orang baik. Yang mana yang dikatakan orang yang baik? Orang yang mau menyampaikan orang yang terlebih dahulu. Nah, itu mungkin pembelajaran yang bisa kita ambil dari dilema. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan, yaitu tugas dari calon guru penggerak angkatan 8. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini ada manfaatnya dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain nantinya. Demikian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Pak Gadi selaku Kepala KMH Hidayatullah pada Sematu telah meluangkan waktunya untuk saya mengerjakan tugas calon guru penggerak angkatan 8, khususnya tugas demonstrasi kontekstual tentang wawancara kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah tempat tinggal kita sebagai pekerja. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan dan saya sampaikan kepada Pak Kadi tentang bagaimana pengambilan keputusan berupa dilema etika yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, pertanyaan selama ini, bagaimana dapat Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik, jadi akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. adalah sesuatu yang pasti terjadi di lembaga manapun, baik di madrasah, sekolah, ataupun di lembaga pemerintah. Maka di madrasah kita ini, MH Hidayatullah, tentu juga ada masalah bagaimana dilema etika ataupun kalau kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah bagaimana seorang pemimpin ataupun guru ataupun kepala madrasah dalam mengambil kebijakan itu perlu adanya keputusan. Maka untuk memutuskan peristiwa atau dilema etika moral itu, karena biasanya dilema etika moral ini kan bagaimana seorang kepala madrasah ataupun guru dalam mengambil keputusan itu dia ada pilihan di situ. Ada dua pilihan. Intinya pilihan itu moral benar tetapi bertentangan. Maka bagaimana kita untuk
memutuskan dilema etika ini, tentu kita harus menggunakan falsafah yang telah diajarkan oleh pendahulu kita. Di antara sebagaimana falsafah Bapak pendidikan kita di hajat Dewantara itu memberikan falsafah bagaimana kita membuat keputusan yang keputusan itu memiliki dua pilihan. Keputusannya benar tapi bertentangan. Kenapa bertentangan? Mungkin dengan banyak yang tidak setuju. Maka kalau kata Bapak Ki Hajat Dewantara itu, pertama apa? Bahwa kita itu harus bisa menjadi teladan bagi hal ini adalah di mana situasi kita memutuskan itu antara benar dan salah. Yang mau tidak mau kita dalam memutuskan rujukan moral ini tetap kita berpihak kepada kebenaran. Walaupun mungkin dalam memutuskan kebenaran itu sangat berat, bahkan pahit. Nah, maka agama kita Islam mengajarkan apa? Sampaikan walaupun itu tidak enak atau pahit bagi orang lain. Nah, mungkin itu masalah dilema atau etika moral, rujukan moral. Baik, dari yang Bapak jabarkan bahwa untuk mengidentifikasi kita mengacu pada 4 paradigma nih Pak ya. Iya, Ada individu versus kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, Iya. kebenaran lawan Kesetiaan. kesetiaan, yang jangka panjang dan jangka pendek dengan moral ya, wujudan moral, benar lawan salah dengan tetap mengacu kepada kebenaran Iya. apa yang ada di permasalahan. Selanjutnya ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan itu, khususnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, bagaimana Bapak menjalankannya? Ini artinya kasusnya ini dilema etika ini. Gimana Bapak menjalankan sama-sama benar? Iya. Jadi kalau kita untuk memutuskan sesuatu yang sama-sama benar, tentunya kita pertama tetap harus mengambil cara mufakat, ya, artinya dengan cara bermusyawarah. Ya. Karena dengan bermusyawarah itu nanti kita bisa mendapat solusi ataupun pendapat-pendapat dari pihak-pihak di lingkungan kita yang kita pimpin. Seperti di madrasah kita lah, di MAI ini, bahwa dalam memutuskan sesuatu mungkin sama-sama benar, maka kami sebagai seorang kepala madrasah tidak bisa memutuskan sendiri. Perlu kami menanya kepada pimpinan madrasah, menanya kepada ketua yayasan, menanya kepada ketua komite, bahkan sampai rekan kami kepada madrasah sanawiyah. Nah, sehingga dengan kita bermusyawarah tadi, maka bisa kita ambil keputusan yang mungkin sama-sama benar, tetapi mana yang lebih banyak bermanfaatnya. Mungkin begitulah Pak. Baik, kalau benar katakan pengambilan keputusan dengan benar ini memang agak sulit Iya. kan dia, karena ini sudah sangat baik sekali Bapak menyatakan bahwa mufakat dulu dengan melibatkan yang ada di sekolah, gitu, baik dari yayasan, sekolah dan rekan sejawat tentunya. Ya. Nah, apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi ini maksudnya. Jadi bagaimana Bapak menganggap itu efektif lah untuk dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan itu tidak masalah dilema saja, tidak masalah apa saja keputusan itu, perlu kita menggunakan langkah-langkahnya. Artinya jangan sampai kita mengambil keputusan itu semau kita. Dan kita juga sebagai pemimpin, sebagai kepala madrasah, sebagai guru, apapun masalah yang akan kita putuskan, gunakan langkah-langkah. Di antaranya apa? Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Ya, kita mengidentifikasi kira-kira keputusan kita nanti ini apa yang akan kita ambil. Kemudian setelah kita identifikasi, kita kumpulkan informasi-informasi mengenai peristiwa dilema etika dari itu. Kira-kira nanti keputusan kita itu ada ndak kebaikannya. Cari informasi dari siapa? Ya, dari warga madrasah, warga masyarakat di sini. Setelah kita kumpulkan informasi dengan akurat, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan keputusan dengan baik. Kemudian mencari solusi ketika nanti keputusan itu memang tidak ada solusinya, kita cari solusinya. Kemudian juga kita pertimbangkan bukti-bukti apa masalah dilema etika itu. Kita pertimbangkan, kita cari masalahnya sehingga kita bisa menjamin
keputusan itu ada pengaruh baiknya dan ada pengaruh buruknya. Jadi langkah-langkahnya di situ Pak. Nah, jadi ada nggak Pak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu? Ya, tantangan banyak sekali, apalagi kalau tantangan yang berhubungan dengan sesama kita di sini. Nah, yang jelas kalau tantangan itu tentu kebalikan daripada paradigma tadi itu. Nah, ya, kondisi individu tentu kita kadang-kadang mungkin melihat, contohnya saya di sini, anak di sini saya sebagai kepala madrasah, ada punya istri, ada pula di sini. Nah, ketika mengambil keputusan ada individu di situ kan, nah, ini menjadi kendala juga. Nah, kemudian ada lagi masalah adilnya lagi. Nah, melihat guru ini sudah tua, guru ini sudah kasihan kita di situ. Nah, ada kata kasihan, artinya kasihan dalam arti untuk dalam arti untuk tidak kebaikan tidak boleh kita, tetap adil. Karena apa? Karena kalau kita kasihan kita kedepankan belum tentu bisa adil. Tapi kalau adil itu pasti sudah ada kasihan di situ. Nah, kenapa? Karena adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sehingga walaupun mungkin keputusan itu tidak enak, insya Allah kalau adil jadi enak. Kemudian juga masalah jangka panjang tadi ini. Nah, orang tuh maunya kan instan, cepat-cepat saja. Nah, tapi kita tetaplah mengusahakan tetap mengedepankan jangka panjang. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, biasanya nih Bapak selaku kepala madrasah ini, apakah menyelesaikan misalnya sebuah kasus dilema tidak langsung secara spontan itu, atau Bapak memiliki jadwal khusus tertentu untuk menyelesaikan kasus itu? Ya, memang semua itu tergantung kasusnya. Karena kalau kasusnya itu mungkin berdampak cepat di madrasah kita ini, ya mau tak mau kita cepat. Tetapi secara jadwal sebagai kepala madrasah itu pasti ada jadwalnya, bagaimana kapan dia untuk memutuskan suatu urusan. Contohnya memutuskan pergantian guru misalnya ya. Nah, memutuskan pergantian guru itu masalah juga. Kenapa? Karena kadang-kadang ada juga rasa kasihan, rasa tak enak tadi. Nah, maka itu diputuskan ketika mau tidak mau per semester. Nah, ketika pas semester, baik itu yang di awal semester lah begitu. Tapi kalau kasusnya itu memang riskan, nah, apalagi kasusnya itu berdampak signifikan terhadap madrasah, ya mau tak mau kita adakanlah keputusan secara cepat, artinya dengan musyawarah cepat. Karena musyawarah itu kan dilakukan secara cepat juga kan, tidak harus tunggu semester kan. Iya. Tapi tergantung permasalahan Iya, mungkin tidaknya lagi ya. tergantung permasalahan. Pak, jadi Pak, misalnya ada kan seorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu? Sangat banyak sekali kalau di madrasah kami ini. Nah, karena keputusan yang kami jalankan di madrasah ini memang kami sepakati bahwa tidak bisa diputuskan oleh kepala sendiri, melainkan ada pimpinan pesantren, ada ketua yayasan, ketua komite, yang semua itu memang terlibat di madrasah ini. Alhamdulillah aktif semua di sini. Nah, sehingga kami memutuskan itu, ya itu lagi ketua yayasan kami kasih informasi, pimpinan pesantren kami kasih informasi apa yang mau kita putuskan, maka mereka itulah yang orang membantu kami. Nah, sehingga mendapat kemudahan dari situ. Ada orang yang bisa kita andalkan. Jadi banyak faktor yang membantu ini Pak, Iya, banyak. dalam mengambil keputusannya. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan yang terakhir dari pembicaraan kita ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selaku kepala madrasah dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau dari wawancara kita ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dilema etika dan moral itu ataupun masalah yang utama tadi itu memang pasti terjadi di madrasah ataupun di sekolah lain. Maka dengan kita bisa berkomunikasi seperti ini, kita bisa lebih memahami bahwa dilema etika moral itu perlu kita sikapi dengan baik di lembaga manapun. Karena dengan kita sikapi dengan baik, kita pelajari cara menyelesaikannya, insya Allah bisa akan menjadikan efektif dan bagus di lembaga. Sehingga ketika menerima perubahan, menerima tantangan, kita bisa menghadapi dengan baik. Maka banyak manfaatnya. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa wawancara pada hari ini. Sekali lagi
lagi saya nama Heri Wadi, guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Indramayu Hulu. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat buat saya secara pribadi dan terinspirasi buat kawan-kawan di Indonesia seluruhnya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dalam waktu kita bisa jumpa kembali. Sama-sama. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Demikian tadi video demonstrasi konseptual wawancara dengan Kepala SMK Negeri 1 Kuala Cenaku dan Kepala Madrasah Aliyah Hidayatullah Kuala Cenaku. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.